Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopiana Sri Rahmi Siregar, NIM 1903060008, kelas PTNB. Akan menjelaskan tentang sistem digastoria atau pencernaan pada ternak unggas. Yang dimana sistem pencernaan tersebut dimulai dari mulut atau yang disebut dengan kafum oris. Kafum oris berfungsi sebagai tempat pertama kalinya makanan masuk, dan makanan tersebut akan disalurkan ke dalam faring. Setelah ke faring, maka masuk ke esofagus. Esofagus merupakan pencernaan ayam, saluran pencernaan ayam yang berbentuk pipa, di mana di sini makanan akan didorong melalui esofagus ini dan menuju ke crop. Crop tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, dan crop juga bersifat asam. Selanjutnya setelah ke crop, maka akan masuk ke proventriculus atau yang disebut dengan lambung sejati, di mana pencernaan di sini terjadi secara enzimatis. Ini merupakan proventriculusnya, dan ini merupakan gizzard. Gizzard merupakan tempat penyimpanan makanan, dan disinilah makanan dicerna secara halus dengan bantuan grid atau yang disebut dengan batu-batuan kecil yang terdapat di dalam grid tersebut. Selanjutnya kita masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue tersebut terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan juga ileum. Duodenum dan jejunum ini berfungsi untuk menyerap air, mineral, dan juga nutrisi-nutrisi lainnya yang berada pada makanan yang dikandung oleh makanan pakan ayam tersebut. Selanjutnya ada ileum yang terakhir ini berfungsi untuk saluran untuk mengantarkan sisa-sisa penyerapan tersebut ke dalam intestinum crassum atau yang disebut dengan usus besar. Sebelum ke usus besar, ini ada sekum. Belum tahu jelas sebenarnya fungsi dari sekum ini apa, tetapi di dalam sekum tersebut terdapat makanan-makanan ayam yang bentuknya sangat halus. Nah, ini merupakan rektum. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyerapan air, dan di dalam rektum ini terdapat banyak sekali bakteri untuk membantu pencernaan makanan tersebut dan juga membantu proses pembusukan. Nah, ini merupakan kloaka, yang di ujung ini merupakan kloaka. Kloaka ini merupakan saluran pencernaan paling akhir. Disinilah feses dikeluarkan, dan ini merupakan ven. Ven ini adalah lubang dari kloaka tersebut, tempat dikeluarkannya feses. Nah, di dalam saluran pencernaan juga terdapat 3 alat pencernaan tambahan, yaitu yang pertama itu ada pankreas, yang kedua itu ada hati, dan yang ketiga itu ada empedu, kantong empedu. Nah, selanjutnya kita masuk ke saluran reproduksi pada ayam betina, yang dimana saluran reproduksi tersebut dimulai dari ovarium. Ovarium merupakan tempat sekumpulannya ovum
yang dimana ovum terdapat di sini sangat banyak. Pada ayam darah, ovum terdapat hingga jutaan sel ovum, sedangkan pada ayam dewasa hanya terdapat sekitar 12.000 saja. Nah, ini merupakan ovarium dan ini merupakan infundibulum. Infundibulum ini adalah tempat jatuhnya dan ditelannya yolk yang jatuh ke dalam infundibulum. Setelah jatuh ke dalam infundibulum, maka yolk akan melewati yang dinamakan dengan magnum. Di dalam magnum inilah albumin disekresikan atau yang disebut dengan putih telur. Setelah itu pindah ke ismus. Di ismus ini terjadi pembentukan selaput telur. Panjang ismus ini sekitar 12 cm dan selanjutnya kita pindah ke uterus. Uterus panjangnya 10 cm. Di dalam uterus ini terjadi pembentukan sel kerabang, di mana di dalam uterus ini membutuhkan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya ada vagina. Di dalam vagina ini itu berfungsi untuk memberikan pelumas kepada telur agar telur tersebut keluar dengan mudah dan juga memberikan antibakteri, cairan antibakteri agar bakteri-bakteri tersebut tidak masuk ke dalam kerabang telur. Dan terakhir ada kloaka. Di dalam kloaka inilah telur akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi pada ayam jantan, di mana yang pertama kali itu adalah testis. Testis ini berjumlah sepasang, di mana fungsi dari testis adalah menghasilkan sel sperma dan juga tempat pembentukannya dan penyimpanannya sel sperma. Dalam testis ini sperma akan disimpan. Nah, ini merupakan testis. Dan selanjutnya ada saluran pencernaan ini. Saluran reproduksi maksudnya. Di saluran reproduksi ini merupakan saluran-saluran tempat sperma tersebut dipindahkan ke dalam ductus ini, atau yang disebut dengan epididymis. Epididymis inilah di sini tempat tempat pematangan sel sperma sebelum dikeluarkan, dan juga saluran tempat sel sperma sebelum dikeluarkan. Nah, ini ini merupakan tadi epididymis yang berjumlah sepasang, dan ini merupakan ductus deferens. Ductus deferens ini merupakan saluran untuk menghantarkan sel pejantan ini saat sedang melakukan ejakulasi, dan ini merupakan kloaka. Di kloaka inilah tempat sel sperma tadi dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan telur, mulai dari ovum hingga ke menjadi sebuah telur, dimana yang pertama kali itu yolk disintesis di dalam hati sebelum dibentuk, dan proses pembentukannya terjadi di ovarium. Nah, setelah sel ovum tadi terbentuk, setelah yolk terbentuk, maka yolk akan jatuh ke dalam infundibulum.
Di dalam infundibulum inilah yolk akan disimpan selama 15 hingga 20 menit lamanya. Infundibulum ini setelah itu yolk akan berpindah ke dalam magnum. Sebelum melewati magnum, yolk akan bertemu di simpang magnum ada sel pejantan, di mana akan terjadi fertilisasi. Setelah itu ke magnum. Magnum merupakan sel oviduct yang paling panjang, yaitu panjangnya itu sekitar 33 cm. Setelah itu pergi ke isthmus, di mana di isthmus tempat terjadinya pembentukan selaput telur. Selaput telur ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 15 menit hingga 1 jam setengah. Tadi di magnum pembentukan albumen itu membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Setelah ke isthmus, maka lanjut ke uterus. Nah, di uterus inilah tempat pembentukan sel kerabang, di mana di dalam uterus ini telur akan tinggal lebih lama, yaitu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya ke vagina, di mana di vagina inilah telur akan mendapatkan cairan pelumas dan juga cairan antibakteri. Di dalam vagina ini, telur hanya disimpan di sini selama beberapa menit saja. Kecuali jika ada kelainan-kelainan, maka telur akan disimpan di sini selama beberapa jam. Dan selanjutnya telur akan dikeluarkan melewati kloaka. Dan telur sudah selesai untuk dibentuk di dalam tubuh indukannya. Membentuk satu telur itu membutuhkan waktu sekitar 25 hingga 26 jam. Makanya hal inilah yang menyebabkan ayam tidak bisa menghasilkan satu telur dalam satu hari atau sekitar 24 jam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi biosintesis yolk dan juga albumen, di mana biosintesis yolk ini terjadi di dalam hati yang dikoordinasikan oleh hormon steroid dan hormon gonadotropin. Yolk sebenarnya mengandung banyak air, tetapi folikel yang paling utama di sini ialah adanya protein dan juga lipid atau yang disebut dengan fosfolipid dengan perbandingan 1:2. Yolk kan mengandung lipoprotein, HDL atau kolesterol, lipopeptin, dan lain sebagainya. Dimana setelah itu selanjutnya kita masuk ke dalam albumen, dimana albumen ini terdiri dari ovalbumin, ovotransmisin, ovomusin, lisosom, alfamusin, dan juga betamusin. Dimana pembentukan albumen atau yang disebut dengan sekresi albumen ini terjadi di dalam oviduct atau tepatnya di dalam simpang atau di magnum. Di dalam magnum inilah albumen dibentuk dengan adanya asam amino. Asam amino ini akan menjadi albumen. Proses terbentuknya albumen ini dimulai dari nukleus yang mengandung DNA dan RNA. DNA dan RNA ini masuk ke ribosom yang disebut dengan mRNA ribosomal kompleks. Dan juga setelah itu hal ini akan masuk ke dalam sitoplasma, dan di dalam sitoplasma inilah albumen akan dibentuk dan akan terbentuk. Selanjutnya kita masuk ke penyakit-penyakit ayam.
penyakit-penyakit yang menyerang ayam itu yang pertama ada ADC atau yang disebut dengan egg down syndrome. Egg down syndrome ini disebabkan oleh virus hemaglutinoid yang dimana tanda-tandanya ayam memiliki tampak pucat, apalagi di dalam vial dan juga jengger ayam. Hal ini bisa diatasi dan bisa dicegah dengan cara memberikan ayam pakan yang bernutrisi, memberikan vitamin untuk meningkatkan nafsu makan ayam, dan juga menjaga kestabilan tubuh ayam dan juga kesehatan ayam agar hal tersebut tidak terjadi. Nah, penyakit selanjutnya ada NE atau yang disebut dengan necrotic enteritis. Penyakit NE ini disebabkan oleh bakteri yang dimana bakteri tersebut merupakan dan yang nama bakteri tersebut adalah bakteri Clostridium perfringens. Bakteri tersebut menyerang sistem pencernaan pada ayam atau lebih dikenalnya di dalam seka atau sekum. Di dalam sekum inilah bakteri tersebut berkembang. Di mana gejala-gejala yang diakibatkan oleh penyakit ini adalah yang pertama itu ayam akan mengalami depresi. Yang kedua hilangnya nafsu makan pada ayam. Yang ketiga itu ayam akan mengalami diare. Selanjutnya di dalam feses ayam akan dijumpai bercak darah. Dan cara penanggulangannya dan cara pencegahannya itu ialah dengan mengurangi kapasitas ayam di dalam kandang, mengurangi kepadatannya, memberikan ventilasi yang baik kepada ayam, membersihkan kandang ayam secara teratur, dan jika ayam tersebut sudah terinfeksi oleh bakteri tersebut, maka ayam tersebut bisa diberikan dengan amoxicillin untuk pengobatannya. Nah, selanjutnya ada penyakit leukocytogenesis yang disebabkan oleh protozoa. Protozoa tersebut menyerang ayam, menyerang tubuh ayam, dan juga penyebabnya ialah akibat gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini ialah yang pertama itu ayam akan memiliki nafsu makan yang berkurang, yang kedua ayam akan diare, yang ketiga itu feses ayam itu berwarna hijau, yang selanjutnya itu ayam akan dapat mengalami kelumpuhan bahkan hingga kematian. Nah, cara mengatasinya ialah dengan tidak memberikan dengan menjaga kebersihan kandang atau melakukan sanitasi kepada kandang, tidak membiarkan adanya genangan air di dalam kandang, tidak membiarkan adanya semak belukar atau media-media yang mendukung perkembangan protozoa tersebut di dalam kandang ayam. Nah, selanjutnya ada mycotoxikosis, di mana penyakit tersebut disebabkan itu karena ayam memakan atau mengkonsumsi pakan secara berlebihan, yang dimana pakan tersebut mengandung mycotoxin. Nah, gejala yang ditimbulkan itu ialah hati ayam akan berwarna kekuning-kuningan atau pucat, dan selanjutnya duodenum ayam atau usus 12 jarinya juga akan kembung. Cara pengobatannya atau cara pencegahannya itu yaitu dengan cara yang pertama dengan meningkatkan kualitas pakan ayam tersebut dan memperhatikan keadaan kandang dan kelembapan di kandang tersebut agar ayam selalu sehat dan juga tidak menyebabkan
adanya gejala-gejala penyakit yang ditimbulkan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.